Pemirsa, jumpa kembali dengan saya Primus Dorimulu dari Investor Trust dalam FGD. Dan kali ini FGD kita istimewa mengambil topik tentang berpacu menuju aset under management 1.000 triliun. Tantangan dan strategi reksadana. Apakah bisa AUM atau aset under management ini bisa mencapai 1.000 triliun pada tahun 2027 sesuai dengan roadmap dari Otoritas Jasa Keuangan. Untuk membahasnya sudah hadir bersama saya 4 narasumber yang ahli di bidangnya. Pertama kita sapa Pak Antoni Dirga, Direktur Utama PT Trimegah Asset Management. Apa kabar Pak? Baik Pak. Kemudian Pak Nares Krisnan, Presiden Direktur PT Principal Asset Management. Apa kabar Pak Nares? Baik Pak, terima kasih. Ada Pak Rudianto, Direktur PT Panin Asset Management. Apa kabar Pak Rudi? Sehat Pak, terima kasih. Dan rekan kami Pak Wawan Hendrayana, Head of Capital Market Research dari PT Info Vesta Utama. Apa kabar Pak? Baik. Nah, untuk membahasnya kita lihat data dulu. Jadi kita semua bicara based on data. Jadi beropini oke, kita membuat proyeksi oke, tapi kita melihat data. Nah, pertama kita melihat bagaimana industri manajer investasi di Indonesia. Nah, dana kelolaan kita pada Januari 2024 itu mencapai 816 triliun. Jadi 200 triliun lebih kurang akan mencapai 1.000 triliun, menembus 1.000 triliun. Ini dana dikelola oleh 93 perusahaan manajer investasi. Jumlah investor individual reksadana sudah hampir 12 juta, 11,6 juta. Dan investor institusi berjumlah 13.887. Nah, kita melihat perkembangan AUM dari manajer investasi sejak 2018. Nah, kalau kita lihat dari 2018, tertinggi terjadi pada tahun 2021. Itu 826,7 triliun. Turun waktu pandemi ya, 2022 dan 2023 menurun lagi dan kembali meningkat pada tahun 2024, paling tidak dalam 1 bulan ya. Nah, lumayan juga tuh, dari 794 ke 816, dari Januari udah ada peningkatan. Kemudian kita melihat 20 manajer investasi reksadana terbesar di Indonesia. Ini saya tidak bacakan, tapi inilah sekilas nilai aktiva bersih NAB dari perusahaan, dari manajer investasi ya, dengan share-nya itu. Ini Januari 2024, ada Bahana Manulife, Trimegah, BRI, Sailendra, dan seterusnya ke bawah. Kemudian kita bisa melihat 20 reksadana terbesar. Reksadana ya, NAB reksadana itu di atas 17 triliun ya, paling top. Kemudian ke bawah kita punya daftar 20. Nah, coba kita lihat sejenak di dunia yang menjadi kiblatnya apa namanya reksadana. Amerika. Nah, Amerika paling atas. Jadi Amerika reksadana di sana itu memiliki AUM 34,5 triliun. Itu jauh di atas PDB Amerika. PDB Amerika Pak Naris barangkali sekitar 24 triliun ya. Jadi 10 triliun lebih besar daripada GDP-nya. Nah, peringkat 2 malah langsung di bawah. Cuma sedikit, 5,6 triliun. Luxembourg, negara kecil di Eropa sana.
Irlandia. Nah, yang menarik Tiongkok udah mulai. Nah, di sini Indonesia belum masuk radar ini, masih sedikit sekali, belum masuk dari negara-negara Asia Tenggara juga belum kelihatan. Kemudian kita melihat bagaimana penempatan dana di reksadana. Pendapatan tetap, terproteksi, saham, pasar uang, campuran, ETF, dan sebagainya. Dari tahun 2014. Nah, yang garis merah itu adalah saham. Jadi saham pernah berjaya sampai 2018 ya, naik dari 2014 naik. Kemudian turun. Sempat naik sebentar pada masa Covid, turun lagi, sekarang turun. Nah, kita melihat yang terproteksi, yang warna kuning, itu sempat naik juga, seperti saham geraknya, turun, tapi sekarang udah mulai naik lagi, terproteksi. Pasar uang, sempat naik juga seperti saham, pada masa pandemi dia naik, pasca pandemi dia mulai menurun, dan Januari 2004 menurun. Nah, yang menarik adalah garis kuning yang lebih pekat, pendapatan tetap itu meningkat signifikan. Dan tahun ini, walaupun riset kami menunjukkan bahwa tahun ini boleh dibilang tahun ekuitas, karena semester kedua nanti ada penurunan suku bunga ya. Tetapi katanya para manajer investasi mengatakan alokasi masih tetap tertinggi di pendapatan tetap. Nah, kemudian kita melihat ada yang namanya kontrak pengelolaan dana, KPD, discretionary fund. Ini pertumbuhannya cukup bagus, meningkat. Nah, bisa jadi ini sudah mengambil pangsanya reksadana. Nah, ini kita melihat. Nah, kita melihat bagaimana reksadana sendiri. NAB reksadana dia mencapai tertinggi pada tahun 2021, 580 triliun, tertinggi pada saat itu. Kemudian menurun. Sampai sekarang masih belum ada tren meningkat. Tadi yang naik itu mungkin yang KPD. Nah, ini ada regulasi dari OJK. Nah, mudah-mudahan dengan regulasi ini, saya tidak membacakan, tapi regulasi ini tujuannya supaya pengelolaan lebih prudent, lebih memberi proteksi kepada nasabah investor, dan kemudian governance dari perusahaan manajer investasi lebih baik, tanggung jawabnya lebih baik, akuntabilitas lebih baik, transparansi dan fairness. Nah, saya sudah panjang lebar. Untuk membahasnya, kita mendengar respons pandangan dari para manajer investasi. Lebih dulu Pak Antoni, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Firmus atas undangannya, diskusi hari ini. Dan terima kasih teman-teman juga yang lain berpartisipasi. Mudah-mudahan hari ini diskusi kita bisa bermanfaat buat kita semua dan juga teman-teman di industri. Saya kira data-data yang Pak Primus paparkan tadi memang menarik. Kita semua tahu Pak, data-datanya seperti itu. Memang kalau dilihat reksadana saja secara terisolasi, kelihatan memang seolah-olah industri kita ini memang gak kemana-mana ya Pak. Tapi memang tadi sempat diskusi juga dengan Pak Rudi, bahwa kita harus gabungkan dengan KPD, kontrak pengelolaan dana. Sebenarnya masih ada pertumbuhan, namun memang Pak Primus tadi katakan, kenapa di ranking secara global kita we're not even there ya Pak ya, jauh-jauh sekali gitu, karena 800 triliun dengan KPD, yaitu kurang lebih sekitar 50-60 billion US gitu ya. Saya selalu katakan ke tim kami di Trimega juga bahwa kita ini secara industri pun masih butik gitu ya, seolah-olah size-nya even smaller dan lebih kecil dari banyak perusahaan asing misalnya yang di luar. Mereka lawan kita seluruh negara 60 billion tuh sangat-sangat kecil gitu ya. Jadi sebenarnya tantangannya memang kita bersama-sama bagaimana
bisa meningkatkan aset yang kita kelola di negara ini, karena memang kalau kita mau menuju Indonesia emas memang perlu Pak, rakyat kita memang perlu semakin wealthy, dan tentu saja kalau ada excess savings bisa dikelola oleh orang-orang yang profesional seperti kami yang duduk di meja ini. Mungkin itu dulu Pak dari saya. Pak Naris, tadi lihat data-data tadi kalau didolarkan Indonesia itu baru 60 miliar ya. Dan bagaimana hilang itu nggak kelihatan. Yang lain TT, kalau manajer investasi di Amerika aja sebulan BlackRock sudah 9 triliun ya. Silakan Pak. Once again, Yeah. thank you for the Yeah. invitation, and it's a pleasure to be with Yeah. you today. I think, I've been in Indonesia for almost 20 plus years, right? So compared to what we were and where we are today, there is a lot of progress. So I think I'm very grateful to, all the participants as well as the country and the regulator to be where we are today. In the good old days, the maximum AUM per company, the biggest company was only 1 trillion. Now, so if you're a 1 trillion company, that was a big thing in those days. Yeah. But today, you can see there are individual funds that are like 13 trillion and 14 trillion. So it is a great progress. In the good old days, we only had 20,000 nasabah, even though we are managing 13 trillion. But today we have 12 juta nasabah participating in the industry. So once again, very, very positive, and we should be grateful for all the progress we have made. But I think there are a lot of interesting things within that data that is eye-raising, right? The most important thing is investing in the equity market is the backbone of the mutual fund industry, and that is the real value that we bring to the investing public. The AUM of the equity funds have not grown up, but it has actually gone down significantly. So that is something that is very concerning. And on the fixed income side also, there is a lot of challenges that we are facing. We are actually competing with the government because the government is crowding us out in the market. So that is again very fascinating. But the simple answer is we have come a long way, but we are nowhere near, India is now 600 billion in AUM for the mutual fund industry. Okay, now we are not even at 60 billion level. So we have a long way to go. AUM as a percentage of a GDP, we have a long way to go. And there is a lot of work that needs to be done, and that is where we should putting our efforts on. Ya. Pak Rudi, merespons data-data tadi Pak. Ya, baik. Jadi pertama terima kasih Pak Yunus Sudah mengundang saya hari ini. Terima kasih juga teman-teman semua. Kalau pendapat saya Pak, kalau kita bicara dana kelolaan industri reksadana Pak, ada 3 hal sih Pak. Performance, marketing, sama regulations. Reksadana saham kenapa turun? Ya, ada banyak hal sih. Tapi harus kita akui juga banyak reksadana saham itu basically underperform dibandingkan IHSG. Mungkin karena weightingnya, mungkin karena regulation juga ada. Karena contoh yang regulation di 2021 ada SEOJK PAID, di mana waktu itu unit link yang investasinya masuk ke reksadana menjadi tidak boleh lagi karena ada beberapa batasan. Akhirnya unit link pindah ke KPD. Nah itu menurut saya memang tidak punya data realnya, tapi saya kira 30-40% daripada reksadana punya AUM come from insurance companies. Jadi begitu dilakukan perubahan, mereka tetap masuk, cuma pindah bentuk gitu. Nah jadi yang satu performance, terus yang kedua pemasaran gitu ya. Nah pemasaran ya kalau memasarkan memang pintar-pintarnya masing-masing perusahaan. Seperti kata Pak Naris tadi, tantangannya juga ada dari pemerintah. Setiap bulan ada ORI, SBR, sukuk retail yang akhirnya membuat para investor yang awam, dia beli reksadana bisa naik turun, beli government bond digaranti 2 tahun, 3 tahun, bahkan sekarang ada yang 6 tahun. Jadi orang sudah pilihannya banyak. Yang kelasnya menengah atas sekarang boleh beli FR, boleh beli Indon, ya, obligasi yang tadinya harus punya modal 1 miliar, 5 miliar untuk beli, sekarang 100 juta sudah ada. Jadi pemerintah sendiri itu dan agen penjual juga mulai melirik selain reksadana ada juga obligasi. Nah,
Nah, jadi bagaimana supaya investor yang membeli ori, membeli suku retail, membeli ini mau pindah? Pintar-pintarnya pemasaran dan performance. Harus menarik dong, kalau nggak menarik kan tentunya susah Pak, karena orang akan membandingkan. Nah, yang ketiga tadi yang regulasi. Jadi peraturan tentang asuransi, terus terang itu satu pukulan yang cukup berat, walaupun dia sebenarnya cuma berpindah bentuk gitu. Nah, untuk regulasi terus terang juga ada hal yang positif sih. Jadi saya kebetulan di asosiasi juga banyak berdiskusi dengan regulator. Dalam waktu dekat ini ada kemungkinan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang P2SK, manajer investasi diperbolehkan untuk masuk ke bisnis DPLK, dana pensiun lembaga keuangan. Tadi pada saat diskusi awal Pak Naris sempat sebut, oh di India itu dari sekian dana kelolaan 20% itu come from systematic investment. Nah, systematic investment itu kalau diwajibkan itu akan menjadi suatu hal yang bagus, karena kalau kita cuma mengajarkan nasabah invest sendiri tidak wajib, tidak langgeng. Tapi kalau diwajibkan oleh pemerintah melalui regulasi tentang dana pensiun, nah itu menurut saya akan positif untuk industri ini. Jadi memang ada regulasi yang membuat pertumbuhan terhambat, tapi at the same time sekarang pemerintah juga sedang dalam proses membuat regulasi baru yang memungkinkan bagi bisnis MI untuk berkembang. Jadi kalau dari saya kira-kira tadi disebut systematic investor. Systematic investment Pak. Jadi investasi berkala. Investment, ya. Tapi kalau dengan DPLK itu sifatnya wajib Pak. Kalau systematic investment yang sekarang diselenggarakan oleh teman-teman MI itu kan sistemnya sukarela. Dia bayar, oke, nggak bayar ya sudah. Tapi kalau sudah dipotong dari gaji kayak BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, itu lain cerita Pak. Nah, itu akan jadi regular income yang regular flow yang bisa membantu industri ini. Apa yang disebut systematic investment itu? Jadi kalau dalam konteks yang sekarang ada itu seperti investor reksadana, mereka bikin kontrak setiap bulan dipotong 1 juta dari rekening. Nah, seperti itu. Nah, tapi idealnya Pak, bukan begitu Pak. Idealnya ada suatu regulasi yang dari gaji misalnya sekian persen langsung masuk reksadana dan baru bisa ditarik pada saat pensiun. Nah, itu akan membuat industri ini berkembang. Ada contohnya? Itu di mana terlihat dilakukan itu di dunia? Kalau semua sistem dana pensiun dan DPLK yang sekarang ada, sistem seperti itu Pak. Cuma manajer investasi belum bisa menyelenggarakan ini. Nah, di rencananya dan dari Undang-Undang P2SK sudah membuka bahwa manajer investasi boleh menyelenggarakan DPLK. Cuma peraturan turunannya baru akan diselenggarakan, kemungkinan baru tahun ini Pak keluar. Nah, itu menurut saya kalau MI yang... Jadi kalau manajer investasi boleh menyelenggarakan DPLK, jadi boleh memotongkan tadi, auto debit tadi. Ya, betul. Dan dia langsung dealnya dengan perusahaan. Ada contoh negara melakukan itu? Ada negara lain? Kebetulan saya di Indonesia sih, mungkin Pak Nares atau Pak Antoni yang pernah di luar negeri. Ada contoh negara lain? So, there are two topics here we are discussing. The topic that we are discussing is where the pension fund contribution, correct? So seluruh dunia, the pension fund is setiap bulan you cut it from the salary and it is contributed into pension fund. So that is one argument. The other thing is where voluntarily the nasabah is making plan to invest on a regular basis. Regular, we call it as a regular savings program, systematic investment plan. There are different terminology, but this is voluntary basis, and the other one is mostly from a pension perspective. Betul. Jadi, ada dua macam. Mungkin boleh saya tambahkan kalau tidak salah Amerika yang begitu besar Pak, mereka waktu masuk 401k juga bisa pilih 401k-nya dimasukkan ke reksadana Pak. Itu that's why industri mereka bisa begitu raksasa Pak. Oke, Pak Wawan. Ya, terima kasih. Jadi memang saya juga mengikuti terus itu memantau industri reksadana dari sisi dana kelolaan. Betul bahwa dana kelolaan reksadana itu cenderung turun, terutama sejak POJK nomor 5 ya tentang PAID itu keluar. Tetapi sebetulnya tadi saya setuju dengan Pak Rudi juga. Salah satu yang menarik buat investor untuk masuk ke reksadana adalah kinerja. Kalau kita bicara indeks saham kita IHSG itu 5 tahun terakhir paling cuma 15%-an. Itu pun bahkan kalau saya bandingkan gitu ya dengan deposito pun kadang bisa kalah gitu untuk dalam jangka panjang di IHSG. Makanya tadi kalau kita lihat data itu
terlihat bahwa yang berbasis obligasi, pendapatan tetap, lalu juga proteksi itu meningkat ya, karena memang mereka yang memberikan kontribusi secara konsisten terhadap kinerja. Jadi saya melihat ya mungkin kedepannya masa depan reksadana ya harus berbasis sesuatu yang lebih fixed income gitu, supaya memang kita lebih stabil. Pak Nares juga tadi menyebutkan sesuatu sangat menarik sekali, itu dari sisi jumlah investor. Pak Nares ngalamin 20.000 ketika saya masuk ke industri tahun 2004, saya betul-betul lihat berapa jumlah investor kita. 100.000 something, nggak nyampe 200.000. 10 tahun kemudian, 2015, itu belum nyampe 500.000 juga, Pak. Baru mulai growing logaritmik, itu saya ingat saya 2018-19 kita waktu itu tembus 1 juta, langsung kita sekarang ke 11. Ini sangat didukung sekali oleh industri fintech ya, yang kita bisa beli secara online, yang kita bisa invest dengan 10.000, itu sangat membantu sekali. Memang dari sisi kontribusi ya 11 juta orang tadi itu 60%-nya itu berusia di bawah 30 tahun. Jadi ini bukan milenial lagi, ini Gen Z yang investasi. Dana mereka ya memang masih kecil sekali. Kita bicara baru ya belasan triliun lah. 6 juta itu cuma belasan triliun. Tapi ya ini menjadi modal yang sangat baik sekali untuk kita menuju masa depan, bahwa para Gen Z ini berbeda dengan generasi saya yang awam sekali dengan apa itu investasi. Ini Gen Z aware gitu bahwa mudah invest gitu ya. Satu poin lagi yang tadi Pak Rudi bilang yang sangat menarik sekali, bahwa gimana ini reksadana bisa compete dengan ada Sun, ada FR, ada Ori gitu ya. Sebetulnya dulu industri reksadana itu memiliki insentif ketika mereka invest ke dalam obligasi, itu pajaknya waktu itu bisa 0%. Artinya dibanding saya pegang sendiri, lebih menarik untuk memegangnya dalam bentuk reksadana. Lalu itu gradual naik menjadi 5%, lalu menjadi 10%. Saya rasa kalau tadi Pak Rudi bilang nomor poin 3 adalah regulasi ya, kalau memang OJK ingin tadi menembus 1.000 triliun, ya harus memberikan insentif kepada industri. Menurut saya yang paling make sense adalah ya bagaimana supaya Sun, Ori itu dimilikinya lewat reksadana. Jadi mungkin diberikan insentif lagi, pajaknya jangan 10%, tapi turun dulu ke 5%, supaya memacu orang-orang untuk lebih menarik untuk invest lewat reksadana. Toh isinya juga sama sebenarnya, isinya juga FR juga, Sun juga, obligasi juga, seperti itu. Pak Antoni, ini kalau lihat NAB reksadana yang menurun ya, seperti tersaji dalam data yang saya berikan tadi, itu lebih karena faktor ekonomi, kedua apakah lebih karena regulasi, ketiga atau karena memang behavior investor kita yang memang walaupun jumlahnya hampir 12 juta yang individu ya, tapi ya ada, tapi ya mereka tidak serius ya, ada nama tapi terus sedikit untuk menaruh uang di sana. Ya, pertanyaan menarik Pak Primus. Saya kira kalau kita telah lebih lanjut ya, kami juga mengamati tadi yang Pak Wawan katakan, memang sebenarnya investor kita yang hampir 12 juta itu Pak, Yeah. Kalau tadi saya sampaikan sebenarnya kita masih segini-segini saja, tapi kalau saya memang melihat ke depannya itu optimis Pak, karena 12 juta ini adalah it's a precaution, jadi suatu katalis yang kita butuhkan. Yeah. Nanti kita tinggal tunggu waktu Pak sebenarnya sampai kalangan Gen Z yang notabene lebih paham tentang investasi, literasi mereka lebih tinggi dari kita-kita yang umurnya mungkin lebih tua ya. Tinggal tunggu waktu. Ketika income mereka bertambah, itu otomatis mereka akan tadi bisa regular savings dan sebagainya bisa jalan sekali menurut saya, dan itu akan menambah. Itu sepoin insight. Back to your original question Pak, saya rasa itu kombinasi ya Pak. NAB kita mau kemana-mana tadi. Kalau NAB secara AUM secara industri memang segitu-segitu saja, karena tadi ada peraturan PAID yang memang ada perubahan bentuk Pak, dari reksadana berubah menjadi KPD. Yang notabene mungkin datanya nggak setransparan reksadana ya. Reksadana kita bisa lihat ranking MI dan sebagainya. Kalau KPD itu lebih jarang-jarang frekuensi datanya keluar. Nah, jadi itu perubahan bentuk nomor satu. Yang kedua, saya kira memang boleh dibilang memang ekonomi dunia ini agak sulit ya Pak ya, beberapa tahun terakhir ini. It's quite challenging. Jadi ada sedikit flight to quality. Jadi yang naik malah sekarang S&P 500 all time high,
Di kita ISG kita hari ini tadi saya sempat lihat sempat ke 7.400 lagi ya. Nah, tapi kayaknya kita pernah beberapa tahun lalu juga pernah ke level itu tapi kayak belum tembus-tembus gitu ya. Mudah-mudahan segera lah ya, kita doakan. Tapi intinya ada when there is a flight to quality Pak, itu orang cenderung kita Indonesia itu meskipun kita negara besar secara penduduk, tapi secara capital market we are small as a percentage of the index, porsi indeks itu kita kecil. Jadi ketika investor global mau mengalokasikan dana mereka kan ngapain repot-repot mikirin yang kecil, mereka lihat aja pasar-pasar yang besar termasuk Amerika. Dan Amerika cukup baik gitu kan, jadi mereka udah balik ke all time high, sedangkan kita masih struggling gitu. Nah itu faktor pertama, keadaan global mungkin sulit. Yang kedua adalah saya kira kalau kita ingat beberapa tahun yang lalu ada beberapa kasus untuk investor besar, institusi investor Pak. Jadi yang berakhir di Kejaksaan Agung dan sebagainya. Ada dari pengalaman tersebut sebenarnya kelihatan kita dari pengalaman kita di lapangan bahwa banyak sekali institusi besar yang merasa risk averse Pak untuk berinvestasi di pasar saham ataupun reksadana saham. Kenapa kalau ditanya? Karena mereka takut ini diasosiasikan dengan kerugian negara. Ya, jadi itu butuh edukasi juga di pihak bukan regulator mungkin ya, di pihak mungkin dari perspektif pemerintah kita harus ada edukasi bahwa dari perspektif investasi is not a science like engineering. Kalau di engineering di teknik Pak, perteknikan, kalau kita bangun gedung hitungan civil engineeringnya harus tepat, kalau enggak gedungnya rubuh Pak. Tapi yang namanya investasi itu sangat dekat dengan ilmu probabilitas namanya dan statistik kan. Di situ yang namanya probabilitas bukan suatu kepastian. Jadi kita harus embrace ketidakpastian. It's about bagaimana kita mencari keuntungan dengan probabilitas yang tertinggi gitu kan Pak. Tapi bukan berarti kita sama sekali tidak mungkin membukukan kerugian. Betul. Itu yang menjadi masalah ketika institusi-institusi besar didikte diharuskan harus selalu untung. Nah itu menurut saya agak tidak nyambung ya Pak. Jadi menurut saya lumrah yang namanya manusia, reaksinya adalah ketika ini bisa menjadi masalah. Kalau gitu saya taruh saja yang di investasi yang aman-aman seperti contohnya deposito atau fixed income jangka pendek. Akhirnya itulah yang terjadi sehingga kita di pasar saham kita boleh dibilang beberapa tahun terakhir kita mengalami kekosongan. Dari institusi besar yang biasanya masuk. Jadi semua yang tersisa bergantung pada pasar retail yang notabene ada saingannya, misalnya pasar kripto sekarang lagi rame lagi gitu ya. Uang retail kan nggak hanya di reksadana atau di pasar saham gitu, mereka bisa bebas kemana saja. Itu yang terjadi sehingga ada kekosongan, sedangkan investor asing tadi saya katakan bahwa secara global mereka kadang-kadang merasa pasar kita terlalu kecil. Kalau pasar obligasi kita besar, tapi pasar saham kita kecil di mata mereka. Jadi mereka fokus ke market-market lebih besar. Kalau Amerika yang AUM-nya sampai 34 triliun dolar itu lebih banyak mana dana dari institusi atau retail? Kalau institusi kan dana pensiun dan asuransi ya. Saya tidak pegang datanya Pak, terus terang. Tapi dari pengalaman saya dulu pernah bekerja di New York 25 tahun yang lalu. Dulu sih memang dana-dana besar tentu saja mirip seperti di Indonesia, banyak institusi. Banyak institusi. Sebenarnya institusi dananya juga dana pensiun ya otomatis sebenarnya uangnya dari masyarakat tentu saja. Tapi tadi Pak Rudi sempat mention 401k for example. Contohnya 401k itu ya seperti DPLK sebenarnya. 401k itu boleh dibilang namanya bahasa Inggrisnya kan defined contribution ya Pak, bukan defined benefit. Jadi defined benefit itu maksudnya kan seperti dana pensiun klasik, yaitu manfaat pasti, itu defined benefit. Kalau defined contribution itu iurannya pasti. Manfaatnya itu sekarang kita trennya mulai bergerak ke iuran pasti. Betul Pak. Kalau katanya manfaat pasti itu banyak menimbulkan kebangkrutan ya. Betul Pak. Apalagi kalau ya namanya literasi di negara kita mungkin tingkat pemahaman investasi sebagainya masih kurang belum tinggi gitu ya.
Jadi ya tadi balik lagi kalau di Amerika Pak, 401k itu sudah berjalan memang, dan orang bebas memilih untuk berinvestasi di instrumen manapun, dan itu benefitnya jelas. Bahwa ketika pensiun ada tax break, ada pembebasan pajak dan sebagainya. Ya, artinya ini kita mendorong, kan di negara lain saya yakin terbesar adalah dana dari institusi. Retail bagus ya, jumlahnya banyak tapi kalah dibanding institusi, dan institusi terbesar itu pension fund ya, karena di Singapura aja setiap orang bekerja gaji dipotong hampir 37%, yang pribadi 15%, 20% dibayar oleh perusahaan, sehingga dana besar sekali dana itu. Begitu dia pensiun dia sudah punya wealth karena dipotong 37,5%. Kemudian dana itu kan diinvestasi kan ya. Betul. Jadi itu luar biasa. Nah ini Indonesia, regulasi kita belum terlalu memberikan sudah dulu mendorong itu, sekarang malah institusi malah tidak lagi. Itu terasa nggak Pak? Institusi nggak masuk Pak Naris, nggak masuk ke. So, there is a general feeling that because of the payday regulation, most of the equity money has moved from Reksadana to KPD, correct? But if you really look at the data, it is much more alarming. It is not like it just shifted from mutual funds to KPD. In 2021, the domestic institution in Indonesia had almost 24% exposure to the entire market capitalization of the equity market, correct? Yeah. Saat ini, that is already kira-kira 4+%. That is the amount of impact that the regulatory changes and other issues are having on our equity market. And because of that, the entire, the way the market work itself is becoming much more dramatic. Changes are taking place into the market. So clearly the institutional investment into equity market is something that needs to be addressed. And also another interesting thing is the risk-free return, correct? As long as you get a risk-free return of 6.5%, 7%, why do people need to take a risk? And why do we take a risk when the whole world is in a chaotic condition, correct? So that is one of the reasons why everybody is going for the safest alternative, which is basically obligasi pemerintah or the time deposit and money market fund. So once again, institutions are also very scared because of all the regulatory issues, and both private institutions as well as government institutions, everybody is playing safe. And the government is issuing a lot of instruments and they are happy with that. So there has to be a fundamental change that needs to take place if we want to move the industry forward. I have a question for you, Pa. When we say that we want to target for 1,000 trillion, correct? Is that for the whole manager investasi, or it is only khusus for Reksadana? Whole, correct? Whole. If from 800 trillion to 1,000 trillion in the next 4 years, we don't need to do anything. Automatically, just the investment return compounding itself will give us there. So I don't think so 1,000 trillion is an issue at all. But the issue is the industry Reksadana from 500 trillion, how do we take it to 1,000 trillion? If that is the aspiration, there is a whole bunch of things that we need to do. So our aspiration itself needs to change. So jadi that's the point I wanted to make. Target AUM-nya manajer investasi peanuts ya. Just the investment return will give it. Kalau targetnya Reksadana barangkali, Reksadana baru 500 miliar ya. 500 triliun ya. Jadi kalau 2 kali agak berat. Tapi ini kayaknya target AUM-nya manajer investasi. 800 ke 1.000 itu kan hanya 25%, Bang. Hanya 4 tahun. So even if you can 6% compounded easily. Jadi bukan tidak perlu dana tidak mengandalkan dana yang masuk, dan return itu bisa ya. Apalagi mengharap dana masuk juga. Jadi kecil. Jadi targetnya harus 1.500. So we need to have a target percentage of the GDP. That is the most appropriate target. Iya, betul ya. Ya, OJK membuat target yang tinggi-tinggi supaya rapornya bagus.
Iya. Nah, saya mau tanya Pak Rudi, Pak. Ini investor institusi, Pak. Setiap manajer investasi mendapatkan KPD ya. KPD itu dapat juga karena itu minimal 10 miliar ya untuk bisa di 5 miliar ya. 5 miliar ya. 5 miliar ya. Gede juga 5 miliar ya. Dari retail nggak bisa begitu, kayaknya institusi aja. Kecuali orang-orang kaya yang bisa masuk ke situ. Tapi sekarang merata ya, semua manajer investasi mendapatkan dana mengelola KPD ya. Kalau konteksnya SEOJK PAID itu yang melakukan KPD atau bahasa hukumnya PDNI, pengelolaan dana nasabah individual, itu ya asuransi, Pak. Biasanya unit link yang tadinya masuk langsung ke reksadana, sekarang unit linknya masuk dalam bentuk KPD. Nah, apakah semua MI... KPD dikelola oleh siapa yang punya asuransi? KPD yang mengelola manajer investasi, Pak. Jadi bedanya gini, Pak, kalau reksadana ketika ada dana masuk ke situ, reksadana ini suatu badan, Pak, dia punya MPWP sendiri. Kalau dia masuk ke KPD, Pak, itu dia tidak masuk ke badan, masih atas nama investor, cuma dia memberikan semacam surat kuasa kepada MI untuk menjalankan transaksi atas nama dia. Jadi tetap nama investor, cuma MI dikasih hak untuk beli, jual, potong fee segala macam. Nah, kalau dalam konteks SEOJK PAID sehingga ada perubahan, apakah semua dapat? Belum tentu juga. Memang betul, misalnya ada asuransi A dulu masuk ke reksadana B. Dia tadinya masuk reksadana B, pindah ke KPD. Yang pindah ke MI lain juga ada. Pindah ke tapi apakah semua MI dikasih? Belum tentu juga, karena kalau asuransi yang masuk ke MI, proses due diligence-nya itu kan dari nol lagi, dan itu sayang sekali tidak semua dari 93 MI yang ada itu mampu mendapatkan deal yang ada gitu. Ya, jadi itu kembali ke yang tadi aspek kedua tadi, pemasaran, Pak. Bagaimana perusahaan MI itu mereka bisa berkompetisi dan mendapatkan kepercayaan daripada investor. Kalau di Amerika tadi yang sampai 34 itu lebih gede KPD atau lebih gede disclosure fund atau mutual fund? Kalau di luar negeri itu, Pak, konsep AUM di Indonesia itu sama luar negeri nggak sama, Pak. Nggak sama, Di luar negeri itu ada asset under management, ada asset under advisory, administration. Jadi mereka punya konsep AUM itu beda dengan kita, Pak. Dan bisa aja double counting. Misalnya dimasukkan ke KPD, KPD-nya dibelikan reksadana, double counting seperti itu. Jadi konsep AUM di Indonesia sama luar negeri itu harus dicek detail-detail. Belum tentu sama. Belum tentu. Padahal kita meniru mereka kan, Pak? Apa, Pak? Kita kan meniru juga, kita kan belajar. Kalau konsep kita lebih dekat ke Amerika atau Eropa? Di Indonesia tidak mengenal aset under advisory, Pak. Oke. Padahal ada kalau nggak salah 20-an atau belasan MI yang punya izin sebagai penasihat investasi dan juga menjalankan advisory. Nah, advisory berarti itu dibutuhkan ya, advisory. Dibutuhkan ya. Setahu saya yang berminat itu kebanyakan institusi luar negeri, Pak. Tapi kalau dalam negeri saya kurang tahu. Kebetulan tempat saya tidak ada izin sebagai penasehat, jadi tidak menjalankan itu. Oke. Ini Pak Wawan, jadi fakta bahwa investor institusi, asuransi, itu kan tidak ke reksadana duitnya. Tapi KPD masih kecil juga. KPD ya meningkat, tapi kan dana asuransi kegede juga. Kemana dana asuransi itu? Kalau kita bicara asuransi jiwa pada khususnya, itu di awal tahun 2023 mereka di reksadana sekitar 110-an mungkin. Akhir tahun kemarin itu sisa masih 75 triliun. Jadi sebetulnya tadi 500 triliun pun kalau yang 75 ini pindah juga ke KPD ya masih bisa kemungkinan turun lagi yang dari kelolaan dari asuransi jiwanya. Mereka ada yang kelola secara mandiri, ada yang lewat KPD tadi. Jadi memang kita harus pahami bahwa ya memang tidak wajib menggunakan fund manager sebetulnya kan untuk mengelola. Jadi kalau memang asuransinya itu memiliki personel yang capable, ya sebenarnya mereka bisa mengelola sendiri.
Tapi de facto mereka ngelola sendiri. Ada yang dikelola sendiri. Tadi juga Pak Rudi sempat mention tentang DPLK, aturan turunan. MI memang boleh nanti membentuk DPLK, tetapi dari aturan yang saya terima terakhir, seperti tidak boleh dikelola oleh fund manager. Bukan, maksudnya lebih ke harus kelola sendiri. Betul. Nah, jadi itu sehingga DPLK yang tadinya menggunakan reksadana, mungkin dia akan menjadi KPD juga. Oh, KPD juga, setahu saya tidak boleh KPD. Oh, oke. Kalau KPD tidak boleh, mungkin beli reksadananya mungkin. Nggak boleh juga. Nggak boleh juga ya? Iya, jadi harus kelola sendiri. Kalau itu mesti baca aturan sih, karena setahu saya instrumen yang diperbolehkan DPLK salah satunya masih ada reksadana. But implikasi is the DPLK has tax advantage. So if they put it in reksadana, they won't get it because the normal reksadana has to be different from the DPLK fund. So that's why they cannot put it in a normal mutual fund as well. So if they directly invest, they don't need to pay any withholding tax, even if they are putting it in a bank deposit, etc. So that is why it doesn't happen. Yeah. Yeah. Ya. I actually want to add a little bit on the insurance side, Bob, because I used to work for the insurance company as well, correct? I think there is something dramatic that is taking place in the insurance industry where because of all the regulatory challenges that they are facing, they have actually moved out of investment linked product into pure protection product, and that is actually having a major impact. So even though the insurance business is continuing, it is not growing as significant as what everybody would expect. And even that business is only focusing on the traditional insurance, and that is why we are seeing a big impact on the investment aspect of it, correct? So really the amount of money that is being managed in the capital market for investment linked product is actually dramatically coming down. It is only the on balance sheet money to support the guarantees that is being managed separately. Yeah. Coba tunjukkan lagi grafik tadi KPD yang judulnya ambil alih pangsa reksadana. Pak Antoni, kalau kita mencermati ya data ini, KPD itu bergerak dari di atas 100, sekarang sudah hampir 300 T. Sementara reksadana yang pernah mencapai 568, hampir 600, turun ke 499. Apakah nanti di Indonesia dengan regulasi nanti akan terjadi persilangan atau tetap aja reksadana akan naik? Kalau lihat tren. Mudah-mudahan tidak, Pak. Tapi ya kalau Bapak tanya apakah mungkin, bisa saja ya Pak, bisa saja. Tapi mudah-mudahan tidak, karena yang kami harapkan adalah KPD tadi seperti Pak Rudi katakan kan terlepas dari industri asuransi ya yang memang cukup besar pastinya. KPD itu kan secara aturan karena memang minimum 5 miliar Pak ya. Jadi bukan produk retail sebenarnya. Dalam hal ini jadi kita kalau berbicara yang positif ya Pak ya. Jadi tadi Pak Nares juga sempat sebutkan AUM per GDP contohnya. Saya dari dulu sering research, kurang lebih sekarang kita sekitar 5% AUM kita, Asset Under Management per GDP, berikut KPD. 5%. Nah, itu kalau saya kira kita pernah berdiskusi Pak Primus tentang hal ini ya. Kalau saya amati negara-negara lain dalam perkembangannya, China itu pernah di tahun 1990-an ketika AUM per GDP-nya sekitar 5% juga. Kemudian kalau Amerika tuh jauh lebih awal dari kita, 1960 kurang lebih. Nah ternyata ketika kami amati memang ada korelasi Pak, yaitu yang paling penting variabelnya adalah GDP per kapita kita. GDP per kapita kita tahun lalu sepertinya kita gagal ya Pak Nares, menembus 5.000 karena US dollarnya. Iya. 4.300. Iya, jadi kita gagal. 4.900. Sempat optimis bahwa tahun lalu itu kita menembus nih angka 5.000 US. Ternyata gagal ya, belum. Mudah-mudahan tahun ini lebih berharap lagi. Kita semua berdoa. Tapi angka 5.000 US dollar per kapita itu, GDP per kapita itu penting ternyata kalau kita lakukan analisa. Negara-negara ini, China dan US, ketika dalam perjalanan waktu mereka menembus melewati angka 5.000 US dollar, itu AUM per GDP-nya itu bertumbuh secara eksponensial Pak, di berapa 5-7 tahun ke depannya.
Itu yang bertumbuh aum reksadana? Aum per GDP, Pak. Per GDP, aum per Kalau GDP kita kan memang secara 5% terus lah ya, misalnya Oke. Nanti ada program Pak Presiden yang baru mungkin bisa lebih tinggi. Nah, itu artinya aum per GDP naik, itu artinya lebih banyak dana ke reksadana atau KPD? Bisa gabungan, Pak. Bisa gabungan. Tapi intinya kalau kita bayangkan GDP kita saja misalnya bertumbuh, asumsinya 5% lah 5%. Per tahunnya, terus bertumbuh gitu kan. Kemudian kalau ada kicker, ada tendangan dari aum per GDP-nya juga meningkat, misalnya dari 5% ke 7%, itu dalam 5-7 tahun mungkin aum kita bukan 50 billion US lagi, Pak, bukan 60-50 billion, tapi bisa 3 kali lipat. Bisa 150 atau 180 billion US. Iya. Nah, jadi itulah yang kicker yang kita butuhkan. Nanti saya katakan tadi hampir 12 juta investor reksadana, sebenarnya itu suatu precursor atau suatu leading indicator yang sangat penting buat kita, karena ternyata literasi yang kita lakukan mulai nih ada bergulir, mulai ada kenaikan penetrasinya tentunya lewat teman-teman fintech. Thank you teman-teman fintech. Kita di manajer investasi harus terus melakukan edukasi dan literasi sehingga nanti generasi baru ini dengan bertambahnya penghasilan, mereka akan menabung lebih banyak di reksadana, terjadilah exponential growth yang kita harapkan. Nah, kalau kita ini kan data Pak ya, empirical study. Nah, sebenarnya setiap empirical study kan bisa aja ini belum masuk akal, kebetulan saja gitu ya. Tapi kalau kita pikirkan secara logika, masuk akal Pak. GDP per kapita kenapa penting? Karena itu tolak ukur adanya excess savings kan Pak. Ada disposable income, kelebihan income yang bisa bukannya nyicil motor dulu, bukan nyicil rumah dulu, tapi mulai ada yang lain Pak. Beli asuransi, beli reksadana, jalan-jalan, healing gitu kan Pak. Meskipun generasi sekarang mungkin healingnya duluan ya Pak ya. Sekarang ini generasi muda lebih penting healing dulu, jalan-jalan dulu. Tapi itu joking aside Pak, that's a combination of research yang kita lakukan. Harusnya sih kita 5-7 tahun ke depan aman lah. Kalau 1.000 triliun sih seperti Pak Nares bilang bisa tercapai ya Pak ya. 1.000 triliun sih. Mudah-mudahan tahun depan Pak. Nah, ini kita punya Pak Rudi, saya belum masuk ke retail ya, institusi dulu. Apakah perlu regulasi diperbaiki lagi? Jadi OJK jangan sampai gara-gara kasus saving plan-nya Jiwasraya waktu itu, akhirnya bikin aturan yang tidak menguntungkan reksadana. Ini kan PD nomor 5 ya, sudah 3 kali regulasi, terakhir pada 2022-2023 juga ada regulasi. Artinya kan pemerintah kan sebetulnya melahirkan reksadana yang KIK. Ini kan tujuannya supaya sebanyak mungkin rakyat Indonesia retail ya untuk bisa ikut. Nah, kemudian juga retail itu bisa masuk kalau institusi juga terlibat kan ya. Institusi juga kalau bilang asuransi dan pensiun, uang masyarakat juga kan masuk lewat sana. Itu menurut Pak Rudi perlu nggak diperbaiki lagi? Terpenting governance-nya udah oke kan? Kalau menurut saya perbaikannya sebenarnya sudah terjadi. Sudah ya? Jadi di SE OJK PAID yang pertama kali keluar melarang total reksadana, kecuali isinya 100% government bonds. Kemudian di peraturan yang keluar di tahun 2023 diturunkan menjadi 50% government bonds. Artinya nggak boleh masuk reksadana kecuali government bonds, boleh jadi fixed income otomatis. Sekarang boleh kecampuran juga. Jadi sudah tapi ada. Nggak langsung ke saham. Jadi reksadana yang minimum 50% ke obligasi pemerintah itu diperbolehkan. Sebelumnya harus semua. Jadi dulu terbatas pada reksadana pendapatan tetap. Di peraturan 2023 sudah dilonggarkan, boleh pendapatan tetap atau campuran. Campuran Sepanjang itu ya saham masuk di campuran itu. Ya, sepanjang ada 50%. Jadi sudah ada perbaikan meskipun ya Pak ya, secara behavior nasabah terutama insurance sudah nyaman dengan KPD. Jadi saya nggak yakin dengan adanya perubahan tersebut akan berubah. Tapi anyhow sudah ada perbaikan. Dan tadi yang saya katakan dengan memperbolehkan MI masuk ke bisnis DPLK, itu menurut saya adalah program yang langsung real to the point Pak. Kenapa? Karena DPLK itu kalau saya ikuti peraturan nanti akan diwajibkan Pak. Diwajibkan dalam artian sekarang kita kontribusi wajib ke BPJS Tenaga Kerja itu kan 3,7% dari perusahaan, 2% dari pribadi plus tunjang jaminan pensiun 1% sama saya lupa berapa. Total cuma 8%. 8% ini akan dinaikkan secara bertahap sampai dengan 15%.
Di mana selisihnya itu nanti diperbolehkan masuk ke BPJS TK atau masuk ke DPLK. Nah, jadi kalau misalnya dilakukan seperti itu, Pak, MI bisa menggarap peluang itu sehingga bisa mendapatkan kenaikan dana kelolaan. Meskipun tadi bentuknya ya mungkin bukan reksadana, ya mungkin bentuknya yang lain. Tapi kalau misalnya dia bisa bentuknya fund on fund, regulasinya sekali lagi belum keluar, Pak. Jadi kita belum tahu nanti setelah MI boleh mengelola DPLK, itu bentuk yang diperbolehkan seperti apa. Ya, jadi menurut saya sudah ada peraturan-peraturan yang sangat baik dari pemerintah untuk mendukung agar industri MI itu berkembang. Iya, bukan sebaiknya dilepas saja Pak regulasi. So I want to take a much more Yeah. broader discussion, right? So we have the mutual fund industry, we have the investment linked product in the life insurance industry, Yeah. we have investable funds in the DPLK industry. Yeah. So we can put all of them into a common branding called retail investment solution, we can call Yeah. it, correct? Now in the good old days we had different regulator for all of them, correct? Now we have established OJK, which is a single Regulation. entity and encompasses all the financial services industry. Yeah. But it is still fascinating for me that for the same retail investment product, the regulation is so different from one industry to another industry, correct? Whereas if you look at the ILP regulation says Lapan Pulu % of the portfolio needs to be transparently disclosed to the policyholder. But in mutual fund industry, we don't have that regulation. And whereas in DPLK, they say that it needs to be managed internally, it cannot be outsourced. But so if you look at each one of them, they are not converging together. So my request will be, there is a great opportunity that is available for us if we can ensure that all the retail investment solutions have the same philosophy and thought process and replicated appropriately. And given that all of them are regulated by OJK, even though if it is different bodies, they need to respect each other jurisdiction and avoid the duplication of work, correct? So if an investment manager is managing that, and why do we need to duplicate it, replicate it? Those are the areas where we can build a lot more efficiency. And that, so for example, I can give you a small example. For a bank distributor to sell a mutual fund, we have to go to OJK to get the product approved. But when we go to the bank has to go to OJK again to get an approval to distribute a product that is approved by the OJK itself. And imagine and even before that, to have me as a ME on their platform, they have to provide a plan to OJK and that needs to be approved. So if I have to get into a bank as a distributor, if you add sequentially each of the step, it actually takes 18 months to 24 months. And I will lose my job by the time I complete that. So these are the things that we can simplify it, and automatically we can speed up the growth prospect. So that is one simple example that I would like to highlight. And there is so much that we can do to make, so for example, long time back we have been discussing how we can have our bond market. I thought there was a trading system that is going to be launched for fixed income instrument. So we are still using the good old days where we are trading over the counter. With all the technology, with all the automation available, we should be moving towards much more different platforms so that the price discovery valuation becomes much more transparent and more appropriate as well. So there is a lot of things that we can do because this is a regulated business. If this business has to go, it needs to be supported by the regulation. If you give me one more minute, I want to talk about another important point. Let us not compare ourselves with India and China and America because too far away.
even countries within the ASEAN, Yeah. they are much more ahead. So whether it is Malaysia, whether it is Thailand, even Philippines, where I spent 7 years of my life there, Yeah. they have evolved themselves to be much more open. So in all the 3 countries I quoted, the mutual fund industry can actually invest offshore. So for example, for principal in Malaysia, 80% of our AUM comes from offshore funds. In Thailand, our best-selling product is a Vietnam equity fund, and the same thing in Philippines as well. We are still lagging behind that. Of course, we have provided Sharia as an opportunity, but once again, when we are looking at Sharia, if you get into the taxation issue of investing in offshore, once again it is a big Pandora box, and I can spend another 1 hour talking about it. So there are so much of nitty-gritties that needs to be addressed head on. Then only the industry can be liberated, and we can be on a much more accelerated growth path, and that needs to be done. Sorry for taking too much of time. It's okay Pak. Pak Antoni boleh respons Pak, karena bagaimanapun juga bisnis ini sangat ditentukan oleh regulasi ya. Regulasi harus baik lah. Ya, ya saya kira setuju dengan Pak Rudi sih. Maksudnya dari perspektif regulasi, saya kira we are moving in the right direction Pak. Directionnya sudah benar gitu ya. Cuma misalnya contoh P2SK, kita masih tunggu aturan-aturan turunannya, dan saya rasa pun dari pihak regulator juga melakukan FGD, focus group discussion dan sebagainya sebelum mereka langsung ketuk palu gitu. Jadi kita juga dilibatkan, sehingga kan feedbacknya two ways, 2 arah. Tentu kita sebagai pelaku pasar mau dilibatkan dan harus mau dilibatkan supaya bisa memberikan input-input yang berguna. Seperti tadi input dari Pak Nares, ya memang kita ketinggalan Pak, dengan nggak usah lihat China benar atau India, dengan AUM per GDP-nya Thailand dan Malaysia aja 25-30%, dibanding kita 5%. 5% gitu. Jadi kita jauh sekali memang. Tentu saja itu bisa dilakukan, jelas bahwa regulasi tentu saja bisa menolong ya Pak ya. Dan memang diperlukan menurut saya, tidak boleh dilepas begitu saja. Tentu saja kita harus ada koridor, kalau enggak memang pelanggaran bisa terjadi Pak. Di bisnis ini memang is a regulated business, tapi we can understand bahwa sebelumnya pun juga banyak kasus-kasus kan Pak. Itu pun sudah diregulate, tapi ada saja kasus-kasus karena saya kira teman-teman di lapangan mungkin banyak yang cerdik juga ya Pak. Terlalu kreatif mungkin pas sekolahnya dulu gitu ya. Sangat kreatif gitu. Kalau saya anak teknik kurang kreatif. Jadi ya ada saja gitu jalan celah-celah yang bisa diambil kawan-kawan ini. Nah, ngomong-ngomong tentang celah tadi, saya rasa the other side of it Pak. Bukan hanya regulasi bisa suatu hal ya. Kita memang saya sangat senang ketika mendengar hampir 2 tahun yang lalu ketika OJK memamparkan visi mereka, yaitu bukan saja sebagai pengawas, tapi juga tujuannya visinya mengembangkan industri. Saya kira teman-teman bapak-bapak ibu di OJK juga sadar bahwa sudah saatnya lah kita bukan hanya mengawasi tapi juga mengembangkan industri. Mengembangkan industri berarti kita ibaratnya kalau kita balap mobil ada gas, ada remnya juga. Rem sangat diperlukan, kalau enggak kan nyelonong nih kita akan nabrak mobilnya. Tapi di lain pihak saya kira ketika regulasi sudah diketok, sudah dipetakan ya visinya seperti ini, dilakukan FGD, oke, regulasi kita yang terbaik seperti ini. Yang penting juga adalah pengawasannya Pak, pengawasannya saya kira. Jadi kadang-kadang lebih baik regulasi yang agak loose sedikit, lebih relax sedikit regulasinya, tapi pengawasannya diperketat. Saya kira itu ada baiknya. Sekarang udah oke belum? Atau sekarang regulasi agak terlalu ketat menurut saya. Ya, jujur agak terlalu ketat, tapi tentu saja kayak seperti Pak Rudi katakan, tiba-tiba berubah kan. Yang Pak Edi tadi sekarang boleh 50%. Jadi saya kira OJK mendengarkan kok. Mereka mendengar suara dari kita pelaku-pelaku pasar. So we have a friendly regulator sebenarnya kan. Jadi it's good. Menurut saya kita bergerak arahnya sudah benar. Tapi pengawasannya mungkin harus diperketat ya Pak, sehingga tadi ada regulasi kalau bisa dibilang sebelumnya mungkin lebih rileks gitu ya. Tapi kalau saja sebenarnya regulasi tidak dirubah, kita perketat pengawasannya mungkin malah lebih jalan. Bagus, lebih jalan. Jadi
ketika kasus-kasus jiwasraya dan sebagainya, kalau saja pengawasannya yang diperketat, mungkin bukan PID-nya yang diubah aturannya, tapi pengawasannya, gimana misalnya transaksinya ini, gimana repo itu dimanipulasi dan sebagainya, mungkin itu bisa lebih berjalan, dan itu dibutuhkan human resource yang baik, Pak. Dan banyak Pak, MI-nya banyak soalnya. Iya. Itu tadi ambil contoh kita kita baru 5% dari GDP. Kalau Malaysia itu berapa? 25%, Pak. Jauh sekali ya. Malaysia. Filipina how much? Aum 7 biji. But More than Indonesia. I have no idea, but Tapi I only observe the regulatory aspect. iya. But I can compare the data and share it. Iya. Regulasi, Pak. Karena bagaimanapun juga OJK ini saya setuju. Mereka juga orang dari Bank Indonesia, dari Kementerian Keuangan yang sudah punya kebiasaan mendengarkan pelaku ya sebelum menetapkan regulasi baru. Dan ini kan mereka lihat ini saham kita kan nggak bergerak-bergerak, Pak. 8 tahun terakhir ya flat aja Pak, naik turun. Kalau hari ini mau ke 7.300 berapa itu oke, tapi kan benar saham kita terlalu kecil, Pak. Market cap kita cuma berapa 11.000 triliun ya. Itu kecil sekali, Pak. Bagaimana, Pak? Ya, kalau kita bicara tentang regulasi, ya memang disampaikan tadi ya kita cenderung cukup ketat gitu Pak ya. Tetapi ada fungsinya sebenarnya ketat ini memang betul-betul untuk menjaga dana daripada masyarakat itu sendiri. Tapi kalau kita bicara tentang ketersediaan produk tadi ya, yang Pak Antoni juga sampaikan ya, saya memang sangat berharap bahwa betul OJK itu membantu untuk mengembangkan industri. Salah satunya ya instrumen-instrumen baru apa yang bisa dikelola oleh fund manager. Ambil contoh seperti di China ya, ini agak jauh. Tetapi di China itu kalau kita bicara pasar sahamnya, di kita masih naik Pak 5 tahun terakhir. China begini, turun. Tapi industri reksadana di sana tumbuh, kemana? Bukan ke saham. Waktu saya baca, oh ternyata paling gede di sana adalah money market kalau di China itu. Money market. Kenapa? Karena di sana idle money dari WePay, dari Alipay, idle money otomatis dalam bentuk money market fund gitu yang bisa dengan cepat sangat liquid ditarik gitu ya. Jadi ya saya harap ya di kita juga mempersiapkan untuk bisa, sebenarnya kan idle money di masyarakat itu banyak gitu Pak ya, ditempatkannya bisa macam-macam, ada yang di marketplace, ada yang di dalam bentuk tabungan atau apa ya. Semoga ada regulasi yang bisa mempermudah kalau secepat ya, ini pokoknya nih idle 3 hari nggak apa-apa deh, masuk ke money market dulu, nanti saya bisa tarik dengan cepat gitu, bisa. Ya memang sudah ada beberapa marketplace yang menawarkan likuiditas seperti itu, jadi saya cairkan juga langsung bisa keluar, meskipun mekanismenya mungkin dipinjemin dana dulu atau apa, tapi itu ada. Tapi hal-hal seperti itu saya rasa akan membuat instrumen reksadana, pasar uang terutama, itu lebih menarik, karena oh ini apapun saya idle, saya bisa taruh dulu. Jadi ya saya berharap pengembangan daripada OJK itu mengarah salah satunya ke semakin mempermudah idle money ini untuk dapat parkir di reksadana. Ya, Pak Antoni, kalau kita melihat dari pertama kali pemerintah menginisiasi, memperkenalkan reksadana, kan pertama kan reksadana tertutup ya, nggak bergerak-bergerak, akhirnya reksadana terbuka, KIK, tapi dengan 12 juta, tapi dana kita masih sedikit seperti ini, ada masalah pertama, GDP kita masih rendah, tapi barangkali juga trust dari para investor retail ini terhadap industri ini. Nih, pertanyaan saya bagaimana ke depan tidak sekedar untuk mencapai AUM 1.000 triliun, tetapi kita untuk bisa mencapai 1 triliun dolar aja kita harus naik 15-20 kali ya. Ya kan gitu kan. Kalau nggak sampai tembus 1 triliun dolar nggak masuk radar kita. Ini gimana supaya retail kita kan jumlah lumayan ya, itu retail kita. Bahwa ada retail yang kaya, yang punya 5M, 10M taruh di KPD oke. Tapi yang lain kan dia bisa ke reksadana kan gitu. Dan bisa juga dia secara voluntary bisa auto debit. Nah, itu. Ya, sebenarnya itu saya rasa semua teman-teman di sini juga semangatnya sama ya Pak. Kalau untuk berbicara retail, memang kekuatan negara kita itu sebenarnya jumlah penduduk kan Pak. Indonesia itu jelas kekuatan jumlah penduduk.
yang ada kaitannya nanti tentu saja dana institusinya bertambah karena entah itu dari asuransi maupun dana social security fund atau pensiun, itu semua ada kaitannya dengan jumlah penduduk. Jadi kita ada untungnya sebagai negara besar. Nah, tapi kalau tentang jualan langsung, terutama ke generasi muda, saya kira kita semua harus terus rajin dan saya kira kita semua sudah melakukan, Pak, yaitu meningkatkan terus literasi dan edukasi. Tadi kan kita sambil bercanda ya Pak, generasi mungkin ada yang healing duluan gitu. Kita bikin Pak di sosial media kita contohnya gitu Pak ya, kita sambil nyeleneh juga kita ngikut trennya kan Pak. Terakhir sosial media kita contohnya kita berbicara kapan Anda terakhir merasa miskin gitu kan. Seperti itu Pak, lucu-lucu gitu ya. Tapi itu saya kira hit the right point bahwa yang terakhirnya oh saya nggak pernah merasa miskin gitu, ada ininya. Kenapa? Karena saya nabung reksadana. Simple, message yang simple tapi mengena buat kaum baik muda maupun sebenarnya yang generasi kita pun gitu. Simple dan mengena. Jadi kita nggak stuck hanya di money market ataupun di fixed income, tapi mulai bergerak perlahan-lahan ke yang lebih agresif investasinya. Saya kira kita harus terus melakukan itu Pak. Apakah untuk bisa menarik minat retail ini kan, retail tidak hanya zilenial ya, yang milenial maupun Gen Z yang jumlahnya sekitar 120 juta, tapi yang Gen X dan kemudian baby boomer seperti saya yang pasti punya wealth-nya lumayan kayak gitu. Cuma sekedar investasi ratusan juta itu pasti bisa, 1-2 M bisa. Tapi ini kan mereka belum semuanya masuk ke sana, dan itu yang berarti adalah kinerja dari NAB mereka kok malah menurun atau nggak naik-naik gitu. Dan itu karena kalau cuma taruh di mungkin saham, salah membeli saham sehingga jatuh jauh sekali. Kalau cuma fixed income juga gitu-gitu aja. Ini gimana supaya kinerjanya cukup bagus juga Pak? Iya, saya kira kalau dalam perkembangan kita Pak ya, yang saya amati gitu Pak. Kelihatannya memang kalau yang sedih itu kalau tadi Bapak bicara tentang saham, reksadana saham itu selama 10 tahun terakhir memang tidak berkembang kan. 10 tahun ya Pak. Kalau kita take away the growth of the IISG sendiri. Jadi sebenarnya berkembang kurang lebih 4-5% per tahun, tapi itu kebanyakan compounded return ya sebenarnya. Tapi jumlah unit penyertaannya mungkin nggak kemana-mana ya Pak Rudi. Ya hampir flat gitu lah. Jadi sebenarnya itu hanya produk yang ditradingkan gitu loh Pak. Di perbankan biasanya ditradingkan. Jual reksadana untung sedikit, jual, kemudian rendah beli lagi. Jadi itu yang terjadi saya kira dengan uang-uang Gen X dan baby boomers Pak di bank itu, yang sedikit dialokasikan ke reksadana saham mungkin cenderung ditradingkan sebenarnya, bukan untuk diinvestasikan. Tapi kalau kita lihat generasi milenial dan Gen Z mungkin lebih mengerti mereka. Dari saya amati sih lebih ada gairah untuk menabung saham, menabung reksadana saham atau reksadana campuran misalnya lebih agresif. Untuk masa depan mereka lebih aware dengan hal tersebut. Memang butuh waktu menurut saya Pak, butuh proses. Dan sehingga tentu saja secara industri kalau Bapak lihat yang berkembang akhirnya yang fixed income dengan reksadana terproteksi contohnya, karena natural orang-orang yang lebih well to do, memiliki dana lebih besar, mereka terbiasa dengan tingkat deposito kita yang tinggi. Tadi Pak Nares katakan risk free kita tinggi, makanya ngapain kita ngambil risiko Pak. Jadi taruh saja, diam, nggak usah uang berkembang sendiri gitu kan. Memang butuh waktu. Satu, memang kita harus bertambah wealthy negaranya, tadi GDP per kapita. Yang kedua, mungkin era suku bunganya suatu saat kita sekarang ini kita 10-year bonds kita itu kita masih ada premium kan Pak, 250 basis point kurang lebih di atas 10-year treasury gitu loh. Ada negara-negara lain yang di tetangga-tetangga kita, saya nggak usah sebut siapa yang di bawah. Contoh ya Pak ya. Jadi tadi Pak Nanas katakan risk free-nya itu negara-negara tetangga kita lebih rendah. Kalau orang sudah risk free-nya memang rendah, mereka mulai pusing mencari return, bagaimana caranya. Mulailah mereka mengambil langkah untuk berinvestasi sesuatu yang resikonya lebih tinggi sedikit. Memang proses Pak. Kalau yang umurnya baby boomers, mungkin saya juga termasuk Gen X gitu kan. Ya tentu saja kita harus lebih konservatif sekarang Pak, dibandingkan saya 20 tahun yang lalu mungkin. Harus lebih dekat ke fixed income daripada ke saham.
Tapi kan teman-teman kita nih yang muda-muda masih banyak. SBN dengan penerbitan yang besar-besaran dan memberikan return besar ya, paling tidak begitu terbit dengan kupon bunga yang tinggi ya, itu apakah tidak membuat pasar modal kita tidak berkembang? Ya, saya kira itu ada lah Pak, crowding effect of course ada, tapi saya kira itu bukan suatu pilihan ya Pak ya. Saya kira saya tidak pernah berseuzon misalnya pemerintah sengaja gitu. Mereka kan tujuannya baik sebenarnya dan sudah berhasil. Kalau kita lihat investor obligasi kita sekarang di Indonesia itu kurang dari 15% investor asing ya Pak. Investor asing itu porsinya kurang dari 15%. Saya ingat ketika dulu kita sering berdiskusi sekitar 45-40% dulu asing, sehingga suku bunga obligasi jangka panjang kita itu volatilitasnya sangat tinggi Pak. Sekarang cenderung rendah karena kita investor domestik sangat menguasai pasar kita sendiri untuk obligasi ya Pak. Jadi itu apakah itu adalah suatu imbasnya crowding effect, betul Pak. Tapi keuntungannya advantage buat kita sebagai negara, pasar bonds kita lebih stabil dan lebih self istilahnya kita swasembada jadinya kan Pak, hampir. Boleh dibilang malah yang kurang dari 15% itu investor asingnya mungkin sebagian besar itu adalah central banks yang notabene bukan trader, mereka investor jangka panjang. Tapi dengan itu pengelola dana taruh aja di SBN, tidur aja kan? Iya, itu imbas negatifnya betul Pak, ada seperti itu. Tapi saya kira ya itu evolve ya, suatu proses Pak. Suatu saat risk premium kita, obligasi kita semakin rendah berlama-lama sejalan dengan upaya kita menjadi negara lebih maju. Itu akan kompres dengan sendirinya, sehingga saya ingat ketika saya bekerja di Singapura dulu, Korea sempat ya berarti 15-20 tahun yang lalu ketika Mirai Asset berkembang secara itu zaman-zamannya ketika pasar saham Korea itu meledak dan investasi bertambah banyak karena waktu itu suku bunganya turun sekali. Itu ada kaitannya dengan kebijakan fiskal negaranya, outlooknya seperti apa. Gitu. Pak Nares, how to boost the mutual fund performance Pak? Return. That is the toughest question. Ya karena orang naruh uang nggak cari ya gimana? Saya sendiri punya reksadana juga kok nggak begini-begini aja nggak naik-naik. Because I think one thing we should understand, mutual fund is just a vehicle, correct? It is the performance of the underlying asset classes. What we are trying to do in a mutual fund is like, these are the raw material and how are we going to use the raw material to cook a meal and deliver it to the Nasaba. If the raw material is not performing, there is nothing we can do about it, correct? So that is a point, like in the last 15 years, our equity market has delivered value less than even cash. That is a reality, and that is the reason why we are where we are today. You understand now? And during the same period, the government bonds were giving stable income to customers, and that's why people are moving there. In the good old days, we had the tax arbitrage, so we can package it and we can deliver it. Now we have lost it. So this is actually bringing to the discussion the fundamental topic. Okay, what is the value that we are delivering to the customer? How are we going to improve the value? Then only we have a business. If the equity market continues, luckily in the last 1 year the equity market is looking good, and there is a reason why we are where we are today, because of the global volatility and the Fed inflation, high interest. So there is a lot of story behind that, and we hopefully when things improves, automatically the interest rate will come down. So players, investment managers can show better value. So that is the trigger point. In my view, the trigger point is going to be when the dollar weakens and the interest rates starting to go down. Then whatever we are offering, customer will see value, and that is what we are waiting for. But we are waiting for a long time for that. We are getting frustrated. But this is the conversation we are having. And the funny thing about in our environment,
we also have 90 players and we have thousands of products, and everybody is only investing, majority is only investing in Indonesian equity, Indonesian fixed income and money market, you understand now. So there is not much opportunity to differentiate, deliver better value. So those are the key challenges that we are breaking our head every day. Now you know why we have different hairstyle. Ya. Pak Rudi, ini ya kita kepingin agar ini kinerja dari reksadana bisa di atas pertumbuhan ekonomi lah. Ya kan, kalau tadi 5%, pemerintah target 5,3%. Bagaimana naik, dan katanya kalau naik itu jangan cuma kalau SBN paling berapa persen sih kalau return? Orang cemplung semua di sana. Ya kalau grossnya 6,6, netnya mungkin 5% something. Kalau beli obligasi pemerintah langsung. Jadi kalau orang semua taruh, saya punya dana itu 10T, semua saya cemplung ke SBN, dapat 6% setahun. Kalau beli yang 10 tahun 6,6, mungkin Bapak netnya dapat 6%. 6%. Berarti kan kecanggihan dari mana investasi harus lebih dari itu dong, Pak. Taruh di saham kemana aja kita kemana, jangan kurang dari situ. Gimana itu? Ya, setuju, supaya Pak. bisa. Jadi ini berarti menyangkut yang aspek yang kedua tadi, Pak, pemasaran, Pak. Jadi sekarang performance daripada reksadana ada yang luckily bagus, wah bisa di atas market. Yang so-so ada, yang jelek juga ada. Jadi bagaimana caranya tenaga pemasar bisa menjelaskan ke nasabah, dan kemudian yang penting juga adalah diversifikasi, Pak. Jadi kalau kita pikir reksadana adalah reksadana saham, Pak, itu adalah bisnis yang sangat sulit, Pak. Kenapa? Karena hidupnya tergantung IHSG, Pak. IHSG drop, loss-nya trust-nya loss, semua segala macam. Jadi ketika kita sebagai tenaga pemasar menjelaskan kepada calon nasabah atau nasabah, dari awal kita sudah harus suggest diversifikasi, sehingga tidak terpaku pada reksadana saham yang performance-nya sometimes meet target, sometimes tidak. Nah, kemudian reksadana sekarang banyak feature, Pak. Salah satu yang paling canggih bagi hasil, Pak. Jadi reksadana itu ada syariah? yang bagi hasil, Pak. Jadi dia seperti jadi tidak syariah bagi hasil juga ya? Saya cuma bagi hasil celok syariah. Kalau kalimat secara hukum, Pak, deposito kasih bunga, obligasi kasih kupon, saham kasih dividen. Kalau reksadana namanya PHI, Pak, pembagian hasil investasi. Jadi fungsinya sama seperti yang saya sebut di atas. Nah, kalau returnnya sometimes good, sometimes bad gitu ya. Tapi kalau ada bagi hasil secara berkala, orang merasa untung, Pak, beli di reksadana. Makanya sekarang banyak pemain-pemain di kami menerbitkan reksadana yang bisa bagi hasil. Dulu cuma ada di pendapatan tetap, pasar uang ada, saham pun ada yang bagi hasil, Pak, sekarang. Jadi dia setahun mungkin sekali, 2 kali gitu. Karena pentingnya bagi nasabah secara psikologis pernah merasa untung. Mungkin performance-nya ya tadi kayak Pak Primus bilang cuma 3-4%, tapi saya pernah dikasih dividen nih, atau pernah dikasih bagi hasil. Psychological, dia pernah merasa untung di reksadana. Jadi itu bisa mempertahankan. Karena performance sekali lagi bukan kami yang kendalikan, Pak. Ya, kalau jadi yang kami kendalikan adalah psikologis daripada investor. Bagaimana caranya supaya bisa stay lebih lama, ya dari fitur bagi hasil, dari diversifikasi, sehingga tidak hanya satu jenis reksadana saja, tapi lebih luas. Nah, sekarang juga kita ada reksadana syariah global. Betul, ada kata syariahnya, nggak bisa masuk ke saham banking di luar negeri. Tapi kebetulan ya ini ada Jepang yang sekarang outperform S&P 500, Vietnam juga seperti itu, Pak ya. Nah, kalau MI-nya dia cermat, dia bisa buat reksadana seperti itu, sehingga diversifikasinya nggak cuma Indonesia. Bisa beli saham luar negeri yang kebetulan kalau pas Indonesia lagi so-so, luar negeri somehow bisa bagus gitu. Sekarang regulasi kita, manajer investasi mengelola dananya, dia bisa ambil dana dari mana-mana, bisa investasi di Malaysia, Singapura, kan sudah boleh? Dari dulu sudah boleh, sudah Pak. Boleh, Sejak reksadana syariah 2015 itu memperbolehkan satu jenis namanya reksadana syariah efek global. Nah, itu minimum 50% boleh ditempatkan di luar negeri. Pada prakteknya itu 100% ke luar negeri, Pak. Nah, cuma harus berbasis syariah. Nah, untungnya syariah di luar negeri itu lebih longgar, Pak, dibandingkan Indonesia, Pak. Dan kayak contoh Amerika Serikat sekarang, di tempat kerja saya sekarang ada satu.
bankingnya lagi bermasalah. Mungkin karena untungnya syariahnya nggak ada saham bankingnya. IT-nya lagi bagus. Jadi namanya syariah juga di sana, di Amerika. Ya, sana. Microsoft, Google, Apple itu syariah, Pak. Syariah. Karena tapi dia hutangnya nggak ada gitu kan. Untuk kecil. lebih luwes, lebih bebas. Jadi kriteria syariah di luar negeri itu cukup longgar, Pak. Dan kebetulan perusahaan-perusahaan luar biasa yang sekarang ada ya, Microsoft, Google, Alibaba, Facebook semuanya, itu kalau dimasukkan kriteria syariah itu masuk, Pak. Gitu. Nah, itu membuat MI, betul, kita mungkin nggak bisa masuk saham kasino yang di luar negeri, mungkin TBK, saham bank kita nggak masuk. Tapi ada bagusnya juga, karena saham bank sekarang di era bunga tinggi cukup struggling, Pak. Oh ya, kembang sih. Jadi pilihan-pilihan produk, bagaimana kami mempersepsikan kepada investor edukasi literasi yang baik, sehingga yang dilihat dari reksadana kami usahakan tidak cuma return, Pak. Betul, Pak. Return itu esensial. Jadi bagaimana MI bisa performance bagus itu upaya internal perusahaan. Tapi dari sisi bagaimana ke nasabah lebih full service, Pak. Sehingga mungkin returnnya tidak terlalu sesuai ekspektasi, tapi dengan adanya service-service tersebut hubungannya bisa lebih baik. Ya. Pemirsa, Investor Trust dan Infovesta akan menyelenggarakan award ya pada Rabu 27 Maret ya. Award kepada reksadana terbaik ya. Nah, ini Pak Wawan dalam mencermati produk-produk reksadana itu yang kinerja terbaik yang mana, Pak? Yang taruh di mana? Di SBN lah, atau di saham, atau saham peringkat paling bawah? Tentu saja kalau kita bicara tentang terbaik ya, kita memang memiliki kategori masing-masing ya, Pak Primus ya. Artinya kita bandingkan ya kalau saham dengan saham, kalau pendapatan tetap dengan pendapatan tetap. Jadi memang kalau kita bicara tentang kinerja, tahun lalu paling baik memang di pendapatan tetap, artinya yang berbasis obligasi. Tahun lalu ya? Bukan cuma tahun lalu sih, mungkin sudah 3 tahun terakhir seperti itu. Dan itu kebanyakan SBN? Bisa SBN, bisa juga corporate, tapi memang sebagian besar mungkin di SBN. Lalu juga di tahun ini pun mungkin dengan kondisi bahwa tadi Pak Primus sampaikan akan ada penurunan suku bunga, ya saya rasa pendapatan tetap akan jadi primadona lagi. Waktu 2021 mungkin ya, itu bahkan bisa sampai di atas 10% untuk yang pendapatan tetap, itu menarik sekali. Sudah aman, tinggi sekali. Tahun ini pun saya rasa kalau suku bunga turun itu akan sama. Untuk saham, ya tadi yang dibicarakan Pak Rudi juga, tetap ada Pak, beberapa rekan-rekan MI yang eksepsional gitu ya, yang bisa memberikan return jauh di atas indeks karena pemilihan saham yang tepat. Sebenarnya kalau kita bicara indeks pun ya memang ISG, lalu ada LQ45, ada IDX 30. Sebenarnya ada indeks yang outperform mereka semua. Itu kalau di kita itu indeks yang berbasis bank. Jadi indeks Infobank 15 itu yang isinya bank, atau mungkin sekarang ada Prime Bank dari Pevindo. Itu sebenarnya outperform ISG 5 tahun terakhir mungkin 3 kali lipat. Itu artinya memang industri pasar modal kita 5 tahun terakhir itu drivernya adalah sektor perbankan begitu yang mendorong itu maju. Ya, para fund yang investnya lebih besar ke saham-saham perbankan ya saya rasa kinerjanya pasti lebih baik daripada ISG. Jadi memang kemampuan fund manager untuk memiliki analisa, memiliki perspektif, memiliki proyeksi itu akan penting sekali dalam menelurkan kinerja yang baik. Terkait fund manager sebetulnya juga tadi disampaikan ada 93. Tadi juga Pak Primus tunjukkan ada top 20 Pak ya. Top 20 itu Pak, itu dana kelolaannya mungkin 85% dari 500 triliun itu. Jadi sisanya, jadi ya berapa, 70-an itu memperebutkan ya 20%-nya gitu ya. Jadi memang karena Pak Rudi tadi sampaikan bahwa MI ini harus punya kemampuan untuk memasarkan. Memasarkan itu kan pasti membutuhkan biaya juga. Jadi memang permodalan MI mungkin harus kuat supaya MI itu satu ya sehat, punya profit, dan yang paling penting adalah mampu terus berkesinambungan melakukan literasi kepada masyarakat. Ya. Pemirsa, kita sampai pada pertanyaan terakhir dan sekaligus closing statement. Jadi pertanyaan begini, tahun ini 2024 dengan tren penurunan suku bunga, pandangan kami tahun ekuitas.
Tapi in fact kita lihat Januari paling atas penempatan dana adalah pendapatan tetap paling tinggi. Peringkat kedua adalah terproteksi. Yang ketiga saham, pasar uang, campuran di bawah. Jadi campuran di bawah. Apakah ini komposisi ini bertahan sampai Desember? Tetap di atas, pendapatan tetap paling tinggi. Apakah atau sudah di ujung tahun Desember udah nyalip, saham udah nyalip. Itu pertama. Yang kedua, bisa dijelaskan juga karena kita 280 juta dan dari figur komposisi penduduk itu ada 197 juta usia produktif dan 120 juta zilenial, yang milenial dan Gen Z. Dan ini memang kita harapkan yang zilenial ini menjadi generasi emas 2045. 21 tahun akan datang. Nah, dalam bayangan kita, mereka nanti mencapai financial freedom. Nah, mereka yang mencapai financial freedom itu sudah punya investment. Jangan sampai menjadi ninja generation ya. Pak, sekitar 15 tahun lalu ada film dari Amerika yang tentang Wall Street ya, sebut ninja generation. Ninja itu artinya no investment, no job, no assets. Nah, itu bahaya itu. Jangan sampai ninja generation. Jadi generation yang punya wealth, yang punya kalau tabung udah pasti, dana udah pasti, tapi pasti punya investment dong, punya protection yang asuransi dan pension fund. Nah itu, ini bagaimana attract masyarakat, terutama zilenial ini sudah bisa mulai bereksadana. Dan bagus kalau DPLK itu bisa dikelola oleh manajer investasi, bagus sekali karena nanti orang bisa secara volunteer ya auto debit masuk ke sana. Jadi untuk masuk ke reksadana itu top up setiap bulan itu bisa begitu. Nah, silakan Pak Antoni. That's a tough question Pak. Menurut saya pertama masalah komposisi Pak ya. Kalau saya akan memisahkan antara masalah kinerja dengan komposisi. Kami setuju dengan yang Pak Primus katakan kalau kinerja bagi kami era penurunan suku bunga itu sebenarnya upside-nya lebih banyak di saham. Jadi harusnya kalau kinerja reksadana saham lah yang lebih baik. Jadi kayaknya view kami ini agak berbeda dengan beberapa view MI teman juga yang lain di pasar. Tapi kenapa? Karena menurut kami pendapatan tetap kita, terutama kalau kita mengelola pendapatan tetap yang underlying-nya SBN itu sekarang sekitar 6,5-6,6%. Upside-nya menurut kami tidak terlalu banyak karena kalau misalnya dikatakan bahwa on one side suku bunga akan diturunkan. Kita ini sekarang yield curve-nya flat Pak. Kalau suku bunga diturunkan bukan berarti ini juga langsung semuanya parallel curve move down. Jadi mungkin agak lagging, jadi ada upside, tapi menurut kami lebih banyak upside-nya di saham. Jadi kalau untuk obligasi kami cenderung obligasi jangka pendek sekarang. Dan itu terutama banyak benefitnya ketika jangka pendek itu berapa tahun bulan? 3-5 tahun Pak. 3-5 tahun, oke. Kan obligasi kalau teman-teman mengelola pendapatan tetap mungkin ada yang sampai 10-15 tahun jangkanya. Nah jadi kalau itu kinerja Pak, jadi saham kami setuju lebih baik. Upside-nya lebih banyak. Kalau obligasi itu have to be careful karena di US ini masih terjadi perang dan sebagainya. Inflasinya memang Powell baru saja mengatakan bahwa kelihatannya mereka lebih dekat untuk cut rates. Tapi kita pernah kejadian waktu itu everybody cukup yakin bulan Maret akan di-cut, tiba-tiba sekarang bergeser semua gitu. Tapi sekarang yakin lagi karena jadi it always swings. Kenyataannya kalau kita lihat memang inflasi itu agak sticky di Amerika. Jadi it's sebenarnya wait and see the Fed. Mereka sudah tahu punya planning akan cut, tapi mereka tentu saja tunggu data. Intinya jadi seperti itu. Nah, kalau soal komposisi Pak, saya kira agak sulit ya Pak ya untuk mengharapkan terjadi pergantian komposisi yang drastis. Misalnya saham menyalip pendapatan tetap itu jumlahnya triliunan Pak, puluhan triliun. Jadi kayaknya sulit terjadi Pak dalam 1 tahun ya. Saya rasa kalau misalnya ada pertumbuhan bisa, tapi kalau komposisinya tiba-tiba drastis sih saya kira sulit. Itu dari perspektif statistik aja Pak, sulit. Pertanyaan kedua mungkin tadi
karena teman-teman yang lain mungkin punya ini. Kalau untuk generasi emas ya Pak, saya kira memang saya sih optimis bahwa yang saya yakini bahwa generasi zilenial ini jauh lebih mumpuni secara literasi dibandingkan generasi-generasi kita Pak. Kita ini harus belajar very challenging. Zaman kita belajar masih ya Pak Nares, buku dan sebagainya, internet belum segini canggih. Sekarang everybody can get very quick lecture on life values or investing dari sosial media, TikTok atau Reel di Instagram sangat cepat. Jadi mereka pick up informationnya very fast Pak. Berbeda dengan generasi kita. Jadi saya nggak meragukan sama sekali bahwa generasi zilenial ini sih they will be fine Pak. Tapi sekarang masalahnya supaya mereka tadi jangan jadi generasi ninja Pak ya. Itu suatu tantangan yang lain tuh Pak. Kalau soal literasi is one thing, but menyikapi hidup is another thing. Jadi ada anecdotal clue, for example Singapura dulunya tuh mereka CPF program mungkin bisa dibayarkan. Malaysia kayaknya juga ada terjadi hal yang sama. Jadi pensiun Pak ya, ketika kalau nggak salah Malaysia ketika COVID terjadi, mereka membolehkan untuk withdrawal besar-besaran dari pensiun fundnya, sehingga menimbulkan challenge sekarang. Singapura pernah mengalami hal yang sama. Jadi kalau orang biasa bekerja dan menabung, misalnya menabung di DPL kan nantinya, kita mungkin tidak biasa menerima uang yang banyak tiba-tiba mendapatkan lump sum. Nah, apakah pertanyaan yang menarik, apakah secara kebudayaan dan culture kita siap kalau misalnya nanti pun setelah menabung Pak ya, kemudian nanti kita menerima lump sum, bisa jadi ninja lagi Pak. Kita spending habis-habisan gitu ya, begitu menerima sama Pak, beberapa teman-teman yang sudah pensiun kan dapat uang pesangon banyak kan. Nah itu banyak yang sering kali terjadi bukan ditabungkan tapi mereka tiba-tiba uang kaget kan Pak. Dan itu adalah suatu persepsi dan suatu kebudayaan yang mindset kita harus berubah. Nah ini yang saya harapkan dari generasi zilenial sih. Kalau tidak, literasi boleh tinggi tapi ketika menerima uang yang banyak mereka ya itu Pak belum sampai savings dan sebagainya. Mungkin sudah ninja duluan gitu ya. Ninja duluan. Mungkin itu sedikit saja dari saya. Silakan Pak Nares. So I think Anton said it very well. So in terms of market, the view is exactly the same. Our base case for the equity market is 7,800 is our base case scenario. But if the US interest rates comes down as market expects, and then the dollar weakens and the flows comes to our part of the world, the best case scenario we can even see 8,300. So clearly I think equity market looks much more positive for this year. But when come to the ninja generation and the millennials, etc., I think this is the best part of the discussion, because that is where the real progress is taking place in the country. In the last 90 minutes I'm sitting with you, I would have received like a dozen messages from some of these digital distributors. Every 1 hour I keep getting a message about a particular product, a particular idea, and you open the social media, there is so much of good information, quality information, advice that is being available. So I think in terms of awareness, I think this technology and the social media is helping us a lot, and we are in a great position. And I'm very optimistic, even though today we call them a ninja generation. I mean, we have to be fair enough. They don't have the disposable income, and they are only experimenting with the market at this particular point in time, and they are learning as they are doing. But as they grow their career and as they grow their income and disposable income, automatically all that learning will come and help us in the financial services industry. So from a future perspective, we are very optimistic, and it is a question of our economy growing faster, people getting more and more opportunity, and if the middle class emerges and the youngsters get good career opportunity, we are here for a boom time. I think the next it used to be China, then it is now India. I think the next is very clearly Indonesia. I'm not going back to India. I'm still going to be in Indonesia, because that is where the real opportunity is, in the next 10 years.
Silakan Pak Rudi. Baik Pak, jadi Kalau outlook tahun ini menurut saya saham akan bagus, obligasi juga akan bagus. Tadi sudah dikemukakan alasannya Pak. Dan kalau kita lihat sekarang harga Bitcoin naik, harga emas naik, itu menunjukkan bunga belum turun. Appetite market untuk spekulat sudah ada Pak. Jadi orang sudah berani berspekulasi Pak. Ketika orang berani berspekulasi, ya maka instrumen yang spekulatif ini juga punya kesempatan untuk naik. Jadi saya kira tahun ini akan bagus untuk saham dan obligasi. Dan kalau dari tempat saya Pak, kami tidak melihat reksadana itu hanya reksadana saham Pak. Jadi reksadana itu all reksadana. Kalaupun money market, fixed income, campuran ternyata nomor satu, it's okay for us. Kenapa? Karena yang membeli reksadana itu investor. Kita merekomendasikan juga sesuai profil. Indonesia Pak, memang profilnya itu cenderung lebih konservatif. Sehingga kalau dia punya aset alokasi lebih banyak di fixed income proteksi, saya kira itu memang match our demografi punya profil investor Pak. Jadi menurut saya itu is okay Pak, jenis apapun oke. Nah kalau yang kedua Pak, saya sepakat dengan Pak Nares dan Pak Antoni. Mungkin kalau boleh saya tambahkan adalah yang jualan supaya masyarakat konsumtif itu lebih hebat daripada yang jualan ketika supaya mereka menabung. Kenapa Pak? Konser di mana-mana. Kan pemerintah kita mau bersaing sama Singapura. Penuh ya. Dia kalau mau bayar Taylor Swift satu kali ini berapa miliar, kita mau tandingin. Itu kan konsumerisme. Kemudian bayarnya dipermudah dengan pay later, dengan kartu kredit, dengan apa. Jadi saat ini memang marketing yang lagi di atas angin tuh yang supaya masyarakat lebih konsumtif Pak. Marketing yang supaya masyarakat lebih menabung itu butuh perjuangan keras. Tapi ya itu challenge yang harus kami lakukan. Ya, ya. Silakan Pak Wawan. Ya. Yang pertama tentang alokasi aset. Frankly saya malah nyaman dengan alokasi seperti sekarang lebih besar pada fixed income dan money market dan juga proteksi karena pengalaman saya pribadi Pak, apalagi investor pemula ya harus dijaga hatinya Pak. Artinya kalau besar di saham dan tahu rugi, saya alamin dulu awal-awal, jadi takut Pak, kapok, wah ternyata saya bisa rugi, merah begitu ya. Sementara kalau kita push agar diversifikasi ya, boleh mau saham, tapi sebelum punya reksadana saham lebih baik punya dulu fixed income dan money market. Itu saya alami sendiri, lihat itu hijau dapat dividen tadi, dapat PHI, itu sesuatu yang menyenangkan. Jadi setelah itu saya mulai berani untuk ambil yang saham dan seterusnya. Jadi meskipun saham kinerjanya akan bagus, tapi saya sih lebih prefer seperti kata Pak Rudi tadi, karena memang demografi kita lebih banyak yang konservatif ya, lebih nyaman kalau fixed income-nya yang lebih besar, sesuatu yang memang lebih aman dan menjaga agar orang nggak kapok gara-gara karena market crash saham itu lebih sering terjadi daripada market crash pada obligasi. Itu yang pertama. Lalu untuk yang kedua ya memang lifestyle sih Pak ya. Jadi bagaimana supaya investasi itu memang bagian dari lifestyle. Tadi ada lifestyle consumer apa ya, saya paham bahwa pemerintah betul-betul mau bagaimana menggerakkan ekonomi pasca pandemi, salah satunya dengan konsumerisme ditingkatkan, tapi ya tetap harus ada porsinya untuk investasi, karena kalau tidak ya betul semuanya pay later gitu ya, artinya sudah consumer dulu, disposable income-nya bukan untuk invest tapi untuk bayar cicilan. Jadi ini tetap harus sesuatu yang kita tanamkan kepada zilenial terutama, bahwa jangan lupa selalu ada tagihan di masa depan yang harus dibayar begitu. Jadi kita tetap harus memiliki investasi untuk menuju masa depan yang lebih cerah. Ya. Pemirsa, kita sudah mendengarkan diskusi yang menarik tentang reksadana, dan kalau sesuai dengan topik itu sebetulnya nggak ada masalah ya, menuju aset under management 1.000 triliun itu dari return sudah bisa dalam 2-3 tahun ke depan. Dan lebih diharapkan itu adalah bagaimana ada fresh money yang baru yang masuk ke sana. Buat investor pemula, terutama yang kaum zilenial, ketahuilah bahwa mutual fund atau di negara Eropa atau Amerika yang disebut mutual trust ya, unit trust. Itu Amerika atau Eropa itu? Unit trust. UK. Unit trust. US is mutual fund. Mutual fund. Unit trust ya. Jadi ada kata trust di situ. Itu menunjukkan bahwa reksadana itu memang instrumen yang terbaik
buat masyarakat untuk menitipkan dananya. Karena di sana ada manajer investasi yang mengelola. Nah, para manajer investasi sekarang ini ada 93, mereka ini di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Sudah ada regulasi yang jelas dan tadi disebutkan ketat sekali ya regulasinya. Mengalami, sudah belajar dari pengalaman, sekarang makin ketat. Jadi kalau menyimpan uang di reksadana itu salah satu jalan terbaik. Dan dari sejarahnya, orang mau berinvestasi itu, kalau sekarang kalau sebut energi itu disebut energi transisi ya. Jadi kalau di investasi itu boleh dibilang transisi menuju the real investor. The real investor itu adalah dia pemain saham, dia berpunya keberanian. Tapi kalau dia masih nggak punya waktu, masih takut, gunakanlah manajer investasi, simpanan dana di reksadana. Reksadana itu buat mereka yang pengetahuannya kurang, bahkan yang tidak punya pengetahuan. Itu taruh di reksadana. Bagi mereka yang kurang punya waktu, punya pengetahuan tapi kurang punya waktu, simpanlah uang di reksadana. Dan dengan filosofi ini sebetulnya sekaligus mau menekankan betapa besarnya tanggung jawab dari manajer investasi, kan begitu kan Pak? Anda mengelola uang itu milik mereka yang tidak punya pengetahuan loh. Jangan sampai mereka yang tidak punya pengetahuan ini Anda membuat mereka rugi. Bahwa rugi secara bisnis oke, tapi jangan sampai rugi karena salah kelola. Kan begitu. Dan untuk pengelolaan ini kelihatannya dari 4 narasumber ini menyadari bahwa walaupun sekarang ini kita sudah lihat bahwa tanda-tanda kebangkitan saham karena sangat terkait dengan suku bunga. Suku bunga belum turun, tetapi ekspektasinya turun ya, mudah-mudahan semester kedua. Nah, dan return memang dari hitungan-hitungan dimanapun juga, return paling tinggi di saham memang. Tetapi di Indonesia dalam, boleh dibilang 10 tahun, 8-10 tahun terakhir ini, yang investasi di saham memang tidak banyak untungnya, bahkan lebih banyak ruginya. Sedangkan kalau investasi di fixed income, di obligasi negara, tidak rugi. Karena memang risk free, SBN ya, dan kemudian tadi disebutkan bahwa paling tidak dapat 6% ya, paling tidak 6%. Nah ini informasi buat zilenial bahwa mulailah taruh di reksadana. Mereka, para manajer investasi punya kompetensi dan pengalaman, mereka akan shifting uang Anda, kalau fluktuasi di saham bisa menaruh di SBN, dan tahun ini terbesar masih SBN, dan itu masih diperkirakan 2-3 tahun akan datang ya, karena untuk shifting uang yang sekian ratus triliun dari dari fixed income ke saham tidak mudah ya, butuh waktu. Tetapi tren ke saham, dan dari penjelasan Bank Dunia, IMF, Otoritas Moneter, Bank Indonesia, OJK, mereka menjelaskan bahwa 5-6 tahun ke depan itu dunia memasuki fase ekspansi. Fase ekspansi ditandai oleh penurunan suku bunga. Dan mudah-mudahan ini inflasi bisa dikendalikan sehingga penurunan suku bunga bisa terjadi, dan kalau suku bunga turun itu hukumnya saham akan bergerak naik. Dan bukannya saham, juga investasi lain seperti kripto ya, ternyata juga sangat tergantung pada suku bunga ya. Begitu suku bunga turun udah mulai semua. Nah, nanti pada hari Rabu 27 Maret akan ada Mutual Fund Award yang dipersembahkan oleh Investor Trust bersama Infovesta. Ini adalah award kepada reksadana terbaik. Mereka layak diberikan penghargaan award karena mereka sudah sukses mengelola dana nasabah. Kita jumpa lagi pada Focus Group Discussion berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Nares. Wah, luar biasa Pak Nares Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.